Masuk ke materi yang kedua, pendahuluan. Ketika komunitas politik negara didirikan, maka individu-individu yang terkait di dalamnya memasuki status baru sebagai warga negara. 1. Warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen. Dalam kurung Inggris, kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota. Meskipun demikian, dalam perkembangan sekarang di mana negara merupakan komunitas politik yang dianggap paling absah, maka citizen merujuk pada warga dari sebuah negara atau disingkat warga negara. Di samping warga negara, perlu dijelaskan pula istilah rakyat dan penduduk. Orang yang berada di wilayah negara yang dibagi menjadi dua, yaitu bukan penduduk dibagi menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Yang kedua, kewarganegaraan. Jogan D. Richard 1998 mendefinisikan kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan itu meliputi 1. Perasaan akan identitas. Yang kedua, pemilikan hak-hak tertentu. Yang ketiga, pemilikan hak individu. Yang keempat, penerimaan terhadap nilai-nilai sosial. Kewarganegaraan dapat dipahami dalam 3 status. Yang pertama, status legal. Yang kedua, status sebagai agen politikal. Yang ketiga, status keanggotaan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis. Yang B, kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kedudukan warga negara dalam negara. Warga negara sebagai penduduk negara dan memiliki arti penting bagi negara. Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka lah yang menjadi warga negara yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. 1. Penentuan warga negara. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Asas-asas tersebut adalah 1. Suatu negara tidak boleh memuaskan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan 2 asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar keturunan dari orang tersebut. Secara ringkas, problem kewarganegaraan adalah munculnya apatrid dan bipatrid. Apatrid adalah istilah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan bipatrid adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda 2. Yang kedua, warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, kita mengetahui bahwa warga negara Indonesia antara lain: 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli, dan yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Kewarganegaraan Indonesia. Apabila membaca isi pasal UUD Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia tersebut, dapat dikatakan isinya lebih memuat kewarganegaraan dalam arti formal dan arti material.
arti formal yakni tempat hukum kewarganegaraan sebagai masalah publik, misalnya cara memperoleh kewarganegaraan. Arti material yakni akibat dari bentuk hubungan seperti hak dan kewajiban warga negara tidak dimuat. Hak dan kewajiban warga negara lebih banyak termuatkan dalam berbagai undang-undang di berbagai bidang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional misalnya, kita akan mendapat adanya peran serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan. 1. Tentang warga negara Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan seorang ibu warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan seorang ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seseorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tentang pewarganegaraan. Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya dalam memperoleh status warga negara suatu negara. Tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 antara lain: 1. Melalui permohonan, yang kedua melalui pernyataan, yang ketiga melalui pemberi kewarganegaraan, dan yang keempat melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Melalui permohonan, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Melalui pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan. Yang A. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum diakui secara sah oleh ayahnya, yang berkewarganegaraan asing tetapi diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang B. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh orang warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Tentang hilang kewarganegaraan. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, dan masih banyak lagi. Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang A. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Yang B. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat negara kelahiran yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan antar warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran dalam kurung role, hak dan kewajiban. Peran warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, dan positif. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Yang A. Hak atas pekerjaan dan hidup yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Yang B. Hak membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Yang C. Hak berpendapat. Yang D. Hak kemerdekaan memeluk agama. Yang E. Hak ikut serta dalam pertahanan negara. Yang F. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang G. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Yang H. Hak ekonomi atau untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia antara lain: 1. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dalam UUD 1945 hasil amandemen 1 dicantumkan adanya hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hak asasi manusia tertuang dalam pasal 28A sampai J UUD 1945. Kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang. Yang A. Bidang politik dan pemerintahan. Yang B. Bidang sosial. Yang C. Bidang keagamaan. Yang D. Bidang pendidikan. Yang E. Bidang ekonomi. Dan F. dan bidang pertahanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hak dan kewajiban negara dalam hubungannya dengan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran atau UUD 1945 seperti berikut. Yang A. Hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang B. Hak dan kewajiban warga negara di bidang pertahanan keamanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yang C. Hak dan kewajiban warga negara di bidang politik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, dan lain-lain. Oke, mungkin sampai sini materi presentasi kewarganegaraan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.